Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih waktunya Ustadz Felix dan teman-teman semuanya. Saya ingin bercerita sedikit tentang how to-nya, tapi sebelum itu saya minta Mas Operator lihatkan beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi teman-teman pasti dari yang sudah disampaikan tadi sudah kepengin untuk melakukan sesuatu. Sudah ingin untuk semangatnya sudah cukup untuk kemudian setelah ini apa gitu ya. Hijrah adalah sebuah pilihan. Tadi sudah disampaikan Mbak Benefico di tengah kesibukan masa lalunya, dia merubah pilihannya, maka sekarang adalah hasilnya. Ada Pak Denny di sini dan juga teman-teman yang lain ada di sini. Bahkan Ustadz Felix Yao pun apabila dia tidak kemudian mengambil pilihan yang berbeda di masa lalunya, tentunya dia tidak akan ada berada di depan kita semuanya. Maka hijrah adalah pilihan. Seberapa kelam pun masa sekarang teman-teman, masa saat ininya teman-teman, insya Allah apapun yang teman-teman pilih hari ini akan berimbas kepada apa yang akan teman-teman dapatkan esok hari. Tomorrow is today, today is yesterday. Hari ini akibat dari pilihan kita yang kemarin dan besok adalah akibat dari pilihan kita hari ini. Maka kita coba lihat, kalau seumpama ada gambar semacam ini, tebak apa masa depannya kira-kira? Wah, ini pengedar kayaknya ini. Pengedar narkoba gitu ya? Entah pengedar makanan kecil atau apa ya. Nah itu yang terjadi, coba kita lihat lagi. Nih kalau misalkan begini, kira-kira apa masa depannya? Wah. Apa yang terjadi kalau dia tidak merubah pilihan dia? Kira-kira ngerokoknya dilanjutin sampai tua enggak? Pasti akan dilanjutkan. Maka penting untuk kita pahami seberapa kelam pun masa kita hari ini, kita harus merubah haluan kita agar masa depan kita pun berubah. Contohnya, oh ini Allah sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib kita kalau tidak mau merubah apa yang ada dalam diri kita. Nah misalkan contoh lainnya, gambarnya nggak kelihatan. Ini ada seorang yang mungkin sekarang kita kenal. Ini masa lalunya. Kira-kira gelap terasa dunia ini. Wah, iya. Kang Hari kan begitu. Kayaknya semua bisa ya. Doraemon. Baling-baling bambu. Oke. Ada yang mau request yang gitu? Iya. Mr. Crab. Mr. Crab ya. Saya bisa. Bisa ya. Nah, kita melihat Hari Mukti yang dulunya semacam ini, tetapi di tengah jalan beliau merubah pilihan-pilihan kehidupan dia, yang akhirnya kita kenal beliau adalah seorang mubalik saat ini. Seseorang yang kita kenal menyampaikan agama jauh daripada kehidupan dia di masa lalu. Poinnya apa? Bukan yang sekarang yang kita harus lihat, tetapi beraninya dia merubah pilihan dia di masa yang lalu. Nah teman-teman berani nggak merubah apa yang teman-teman pilih saat ini? Berani atau tidak? Nah sekarang saya mau cerita sedikit tentang yang lain. Satu sampel terakhir. Ini ada anak lucu nih. Di sebuah sekolah lagi pada upacara. Tuh, ini upacara tuh. Semuanya upacara. Ini ada satu anak di tengah lapangan itu. Bentuk posisinya semacam itu, dan ini kalau nggak kelihatan saya kasih tahu, dia lagi pegang handycam. Pertanyaan pertama adalah, dia kira-kira lagi ngapain? Ngambil gambar, betul. Apalagi? Nge-shooting ya. Kira-kira legal atau ilegal? Legal atau ilegal? Legal. Kalau ilegal pasti digebukin sama seberapa banyak anak yang di situ kan ya? Iya. Nah, kalau anak SMA sukanya kamera, sukanya hal-hal berbau multimedia, kira-kira ujung-ujungnya jadi apa? Jadi kameramen, yang lainnya jadi sutradara. Betul, anak ini kalau diteruskan kita lihat ujung-ujungnya jadi apa? Jadi tukang syuting. Itu yang terjadi. Kok mirip sama saya? Ya itu memang saya zaman dulu. Jadi apa yang saya pilih zaman dulu itu berimbas kepada apa yang saya lakukan kemarin. Menjadi tukang video syuting. Yang ternyata saya tahu bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang penuh tantangan. Kenapa penuh tantangan? Saya tanya sama ustadz saya di Jogja, namanya Ustadz Dwi Condro. Ustadz, gimana caranya biar usaha saya berkah dan biar kemudian usaha saya syariah gitu. Maka ustadz kemudian bilang, ya gampang. Gimana caranya? Syuting saja sesuatu yang bermanfaat. Oke, masih ke gambar gitu. Yang kedua syaratnya apa Ustadz? Yang kedua adalah jangan syuting sesuatu yang haram. Waktu itu saya cuma berpikir, oh iya saya nggak nyuting babi kok ya, tenang aja. Saya pikirnya cuma begitu aja, saya nggak nyuting babi, kapan babi butuh disuting kan ya. Oh maksudnya yang haram nggak cuma babi, terus apa yang haram Ustadz? Yang haram dilihat, contohnya apa Ustadz? Aurat. Habis itu saya bengong, aurat. Kapan dan di mana saatnya ada seseorang yang butuh syutingan dan pada saat itu tidak ada aurat?
wedding. Gimana? Aurat. Dangdutan apalagi ya kan. Iya. Waktu itu ada datang sebuah perusahaan motor besar Harley Davidson pesan ke saya klip pendek. Klipnya cuma 3 menit 4 menit untuk bikin acara pameran besar di Yogyakarta. Deal sudah, harganya 15 juta. Konsepnya itu saya benar-benar arahin banget. Ya Allah tolong gitu, jangan sampai lah saya harus nyuting aurat gitu. Mas gini aja, kita konsepnya bikin sangar ya mas ya. Naik Harley Davidson, kasih asap dari bawah kan gitu kan ya. Kemudian orang-orang cowok keker-keker gitu kan ya, keren kan ya. Lah sudah deal 15 juta, sebelum hari H ada yang telepon. Mas ini saya lagi screening nih teman-teman cewek yang besok bisa dipakai untuk shoot. Saya bilang aduh. Pertanyaannya pilih 15 juta atau pilih Allah? Jadi saya bilang ya sudah tolak deh. Mas saya nggak bisa kalau ada wanitanya. Bisa nggak ada wanita ya? Mana mungkin lah profil beginian nggak ada wanitanya. Saya ditolak, uang menghilang. Kira-kira setelah itu saya bisa dapat uang nggak? Bisa. Akhirnya saya menemukan, saya dijalankan kepada Allah untuk menjadi tukang syuting pengajian. Nah ini jadi kalau mau dilihat lanjutannya hidup saya nyuting beginian. Karena cuma disinilah satu-satunya tempat di mana tidak ada aurat. Cuma masalahnya Harley Davidson itu 3 menit videonya bayarannya 15 juta. Wedding itu 3 menit videonya bayarannya bisa 20 juta. Pengajian itu 2 jam mintanya 2,5 juta saja dibilang kemahalan. Dari situ saya berpikir memang hijrah tidak mudah. Tapi saya bilang kalau saya mau berani mengambil keputusan ini berarti Allah harus tanggung jawab. Ngerti maksudnya? Saya ngikutin apa kata Allah, tapi saya mau ikutin ini berarti Allah harus tanggung jawab sama kehidupan saya. Maka kemudian saya syuting, penghasilan saya ngedrop jatuh pada saat itu. Saya syuting pengajian dan Masya Allah ternyata itulah jalan saya menemukan Islam. Tadinya saya nggak pernah tahu tentang Islam, tapi ternyata Allah sebegitu hebatnya. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka Allah kemudian datangkan kemudian kepada saya pekerjaan di mana saya bisa mengenal Dia, mengenal Allah. Sambil nyuting pengajian, sambil saya bertanya, kapan ya kayak Ustadz Yusuf Mansur gitu bisa hafal Quran, kapan kayak Ustadz Felix Siau, kapan saya waktu itu pertama kali ketemu Ustadz Felix Siau dia di Jogja, saya tanya gitu, saya tanya Ustadz bagaimana cara saya biar jadi kayak antum gitu, saya bilang begitu, saya kepengen jadi semacam itu. Kenapa? Karena saya ngelihat enak kayaknya dakwah ya, didengerin banyak orang, jadi motivasinya masih duniawi. Saya ngelihat orang dakwah itu ternyata begitu, tapi ternyata apa yang saya pikirkan salah, ternyata cara untuk berdakwah bukan berdakwah itu sendiri. Tetapi cara untuk berdakwah adalah dengan mengaji. Dengan cara teman-teman belajar di pengajian, kemudian ilmu teman-teman bertambah. Istilahnya kalau gelas diisi air, airnya itu ilmu. Nanti kalau ilmunya sudah naik sampai ujung pinggir gelas, kemudian airnya luber. Lubernya itu namanya dakwah. Jadi dakwah bukan kemudian aktualisasi diri, tetapi dakwah ada suatu keharusan tatkala teman-teman sudah mengenal Islam. Maka startingnya dari sekarang ngaji, maksudnya apa? Ngaji untuk teman-teman bisa hijrah. Setelah teman-teman hijrah, maka luapan ilmu itu tidak akan bisa kebendung untuk bisa teman-teman sebar. Akhirnya teman-teman bisa berdakwah. Dengan cara apa? Dengan cara apapun yang teman-teman bisa, Allah pasti akan sediakan jalannya. Nah ceritanya berlanjut. Ternyata setelah kemudian ini terjadi, akhirnya saya dekat dengan banyak ustadz, salah satunya Ustadz Felix Siau, dan dari beliau-beliaulah ini saya dibocorin cara-caranya untuk kemudian mengaji. Ini loh kitabnya, ini loh caranya, kamu baca buku ini dan seterusnya. Kemudian saya ikuti proses yang beliau-beliau dulu ikuti. Maka dari situ saya berkata, oh ya pantas aja Ustadz Felix Siau baru 10 tahun, baru 12 tahun beliau masuk Islam, tapi dakwahnya sudah luar biasa. Ternyata caranya ada, jalannya ada, cuma memang tidak banyak orang tahu. Lah teman-teman mau tahu? Itu kemudian kita rangkai dalam sebuah konsep namanya kelas eksekutif Yuk Ngaji. Sebuah konsep belajar yang komprehensif dari akar sampai daun biar keislaman teman-teman utuh. Nah seperti apa konsepnya? Kita coba lihat videonya berikut ini. Ini adalah kelas eksekutif Yuk Ngaji.
Oke, maka kehidupan saya pun akhirnya beralih. Saya berdakwah di depan teman-teman sini bukan menjadi cita-cita saya seperti yang dulu, tetapi ini adalah sebuah kewajiban saya sebagai seorang muslim. Mau dakwah? Mau ngaji? Siapa di sini ada teman-teman Fastabiqul Khairat, ada teman-teman dari kelas eksekutif Yuk Ngaji, coba angkat tangan. Oh, ternyata banyak juga. Nah, ini teman-teman yang sudah ikut mengaji dan insya Allah dari mereka kita bisa mengenal Islam lebih lanjut. Nah, coba kita lihat, saya cepetan aja karena waktunya sangat terbatas. Nah, alhamdulillah karena ini acara yang sangat spesial, minggu depan kita akan buka kelas baru eksekutif Yuk Ngaji. Tapi memang tidak di semua tempat karena memang pesertanya dan trainernya masih terbatas. Baru ada 3 di Indonesia ini yang menjadi trainer untuk kelas eksekutif. Nah, teman-teman bisa ikut, ada di Cibubur, Bekasi, Jakarta Timur. Saya kan orang Serpong, ya udah pilih aja yang paling dekat kalau memang mau ikutan kelas eksekutif Yuk Ngaji. Jadi ada di Cibubur, Bekasi dan Jakarta Timur. Tempatnya, waktunya setiap hari Sabtu atau Minggu. Jadi kita pasti pagi, kelas eksekutif pasti pagi. Untuk Cibubur dan Bekasi waktunya setiap Minggu pagi. Kalau untuk Jakarta Timur nanti kelasnya Sabtu pagi. Jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti silahkan, tapi memang ada biayanya. Nah, biayanya berapa? Biayanya 300.000. Kok mahal mas? Kok bayar mas? Tenang, saya jelasin dulu. Yang pertama, 300.000 ini adalah untuk 4 kali pertemuan. Jadi teman-teman akan kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang Islam. Seperti contohnya, kenapa milih Islam? Kenapa percaya sama Allah? Mas, kenapa percaya sama Allah? Kenapa nggak sama yang lain? Jangan-jangan Tuhan bukan Allah loh. Kalau ada orang tanya begitu, kira-kira jawaban kita apa? Wah, nggak bisa mas, soalnya hati saya itu sudah terpaut. Setiap tahajud saya nangis. Wow, saya setiap doa juga nangis kalau ada orang non muslim bilang begitu. Lah, taunya dari mana itu Allah bukan Tuhan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan dasar semacam ini akan tuntas dibahas di episode keempat, penguat akidah kita. Nah, 4 episode. Lanjut, kemudian apa yang didapatkan ada modul full color seperti yang tadi teman-teman lihat. Kemudian materinya komprehensif, jadi benar-benar urut dari awal sampai akhir. Kemudian ada block note dan seterusnya, air mineral. Kemudian ada program-program dari Fast Center seperti Islamic Consulting, kemudian konsultasi lewat dunia online, grup-grup dan lain sebagainya, rihlah dan seterusnya. Nah, kita coba lihat lagi yang lainnya. Dan yang paling penting teman hijrah. Kenapa teman hijrah paling penting? Karena justru disinilah keberhasilan hijrah teman-teman itu ada. Dari tadi kita ngobrol ya, semua pengen hijrah, tapi saya mau bilang kalau tidak ada temannya, kalau tidak ada komunitasnya, hijrah susah atau susah banget? Susah banget. Maka teman hijrah ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kemudian teman-teman miliki kalau memang teman-teman mau berhijrah. Maka gambaran teman hijrah itu seperti apa? Kegiatannya nanti yang akan teman-teman jalankan semacam ini. Ini tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Husen. Jadi kerjaan kita ngapain? Tuh, main sepeda, jalan-jalan gitu kan ya. Nah, main sepeda, jalan-jalan, kemudian nanti di tengah acara kemudian kita mengkaji tentang Islam. Atau cukup berkunjung di salah satu rumah teman hijrah. Misalkan kayak saya, ini saya sedang berkunjung di rumahnya Irfan Hakim misalnya gitu. Nah, ini ada sesar. Jadi teman-teman tahu saya bukan sesar kan ya. Soalnya ada 2 di sini. Ini saya, ini sesar gitu kan ya. Nah, kita cukup berkunjung ke sana tapi ngobrolin tentang Islam. Contoh yang lainnya, ada teman yang sakit, yuk kita jenguk. Tapi sambil dijenguk, di sana kita ngobrolin tentang Islam, mau ngobrolkan tentang 2 hal yang paling banyak manusia lupakan, yaitu waktu luang dan kesehatan misalnya. Kemudian yang lainnya, misalnya ngapain? Cowok-cowok biasanya main futsal, main pingpong. Kita aktifkan lagi kehidupan pertemanan kita, tapi dari segi yang Islami. Nah, contoh yang lainnya, saya sama Mas Cahyo main catur gitu kan ya, dan saya menang. Nah, itu contoh yang lainnya. Ini proyektornya nggak jelas, tapi kurang lebih inilah yang kemudian dimaksud dengan teman hijrah. Kira-kira teman hijrah ini penting atau penting banget? Penting banget. Yang kedua, kalau begitu mau nggak kita hidup bersama teman hijrah? Oke, saya kalau misalkan pengen teman-teman tahu seberapa penting teman hijrah, saya mau tanya, dari sekian banyak teman-teman ada di Facebook, ada di handphone, ada di yang lain macamnya itu, kira-kira kalau teman-teman sakit siapa yang jenguk? Berapa orang? 10 angkat tangan. 5 angkat tangan. Teman kita banyak di Instagram, ratusan ribu, tapi apa ia mau jenguk? Enggak, yang mereka lakukan apa? Love, likes, comment, share, repost, retweet, betul? Itu bukan teman. Soalnya saya mau tanya yang kedua, kalau teman-teman lagi futur, lagi males, misalkan sholatnya udah bolong-bolong segala macam, berapa teman kita yang real yang ngingetin kita? Oke, yang punya 20 angkat tangan. Oke, 10 angkat tangan. 5 angkat tangan. Oke, sebagian yang ngacung anak-anak Fastabiqul Khairat lagi. Nah, itu artinya apa? Teman hijrah itu penting banget. Penting banget teman hijrah itu. Nah, berikutnya
Ini nggak saya cuplikan karena waktunya sangat terbatas, kita skip aja ke berikutnya. Maaf. Jadi ini ada beberapa testimoni tentang teman-teman yang sudah mengikuti Fastabiqul Khairat. Dari sini keputusan ada di tangan teman-teman apakah mau lanjut ngaji lebih serius atau memang cuma ingin ada di acara semacam ini saja. Karena memang acara ini sangat baik, sangat penuh manfaat, tapi kalau tidak ada kelanjutannya maka pulang tinggal cerita. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau teman-teman ikut kelas Fastabiqul Khairat adalah metode dari Yuk Ngaji untuk kemudian membangun keislaman teman-teman secara komprehensif. Insya Allah setelah mengikuti itu semua, teman-teman kemudian bisa berkata kepada orang-orang yang dicintai, apa kata-katanya? Ask me about Islam, tanya aku tentang Islam. Luar biasa. Nah, kemarin ada yang request banyak dan sebagian besar jomblo dan mahasiswa. Requestnya apa? Minta diskon. Ya sudah, akhirnya didiskon. Untuk yang daftar hari ini, teman-teman cukup bayar 250.000. Nanti setelah acara, di pojok sebelah kiri sana ada pendaftaran untuk akhwat. Yang di sebelah sana ada pendaftaran untuk ikhwan. Teman-teman tinggal datang ke registrasi, DP saja 50.000, pelunasannya saat datang di episode pertama. Nanti di tengah jalan juga kita akan buatkan grup WhatsApp untuk kemudian kita bisa bicara lebih lanjut. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Dan bagi yang ingin cuma baru ingin tahu dan seterusnya, daftarnya juga bisa didobelin lewat sini. Ketik nanti di browsernya bit.ly/key artinya kelas eksekutif Yuk Ngaji, FAS metodenya, dan GIC Jakarta Islamic Center. Jadi ketik bit.ly/key FAS GIC, nanti teman-teman bisa isi form di sana sambil juga ikut registrasi di depan. Dua-duanya dijalankan boleh. Bagi yang sudah kepengen langsung ikut, langsung bayar di depan bisa. Tapi kemudian ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut, tanya-tanya dulu, bisa daftar dulu di sini. Nanti kita bisa ngobrol lewat sosial media. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, dan kalau kecepatan memang sudah nasib kita semua, waktunya terbatas. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Wimar ya.